Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam keadaan apapun ya. Nah, di podcast kali ini masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Di sini saya sudah ditemani oleh Dr. Erna Gustiana. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter Erna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jadi dokter Erna ini itu dokter di MUHA ya, dokter ya. Di Iya, MUHA juga saya menjadi dokter. dokter gigi. Dokter gigi di MUHA. Nah, dokter Erna ini juga saat ini bekerja di Rumah Sakit Raja Wali Citra dari tahun 2015 sampai sekarang, dan di Klinik Gading tahun 2014 sampai sekarang, dan juga DSM PKU Muhammadiyah Yogyakarta 2015 sampai sekarang. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah berobat di sana, terus mungkin familiar sama dokter Erna. Kalau berobatnya dokter ke klinik gigi ya dokter. Iya. Ya. Nah, dokter mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu teman-teman kita. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalan, tadi udah perkenalannya udah ya? Nggak apa-apa diulang dokter. Oh Diulang. gitu. Ya, jadi saya dokter gigi Erna Gustiana. Nanti di sini mungkin kita akan membahas sedikit tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, jadi teman-teman, karena saat ini kita sedang menjalankan ibadah Ramadan, jadi tema kita pasti nggak jauh-jauh tentang Ramadan juga, yaitu nanti kita akan bahas sama Dokter Erna tentang mengatasi bau mulut dan juga kesehatan gigi di bulan Ramadan. Nah, dokter, kenapa sih seseorang itu bisa mengalami bau mulut, terutama di masa Ramadan ini gitu loh? Kenapa itu, dok? Jadi sebenarnya bau mulut sendiri itu penyebabnya bisa karena dua macam. Yang pertama dari faktor mulutnya sendiri. Pada saat puasa kan kita tidak makan dan minum dalam jangka waktu lama tuh. Nah, saat itu produksi dari saliva itu sedikit. Sedangkan di dalam saliva itu terdapat imunoglobulin A dan dia fungsinya sebagai antibakteri, sehingga mengakibatkan kalau misalkan produksi salivanya sedikit, mulut kering, dan itu bisa mengakibatkan bau mulut sendiri. Terus penyebab lainnya dari sisa makanan juga. Sisa makanan yang tertinggal di dalam gigi itu akan mengakibatkan terjadi pembusukan atau sisa makanannya itu dia basi, bercampur dengan bakteri. Makanan sisa itu sebagai sumber makanan dari bakteri mengalami pembusukan sehingga mengeluarkan bau tidak sedap gitu. Untuk yang kedua itu dari faktor sistemik sendiri. Faktor sistemik sendiri itu berasal dari makanan yang pertama. Jadi kalau misalkan kita makan, terutama misal pada saat sahur makanannya hanya memakan makanan yang lembek atau dia tidak kaya serat, sehingga siang hari itu makanan sebagai sumber energi. Nah, pada saat siang hari misal kita hanya makanannya yang tidak berserat, itu siang hari sudah sudah habis, sudah tercerna oleh tubuh, sehingga si tubuh sendiri dia akan mengambil dari cadangan lemak dan si glukosanya atau si gulanya itu dirubah, sehingga nanti yang keluar itu adalah prosesnya saat terjadi proses perubahan dari pengambilan cadangan makanan itu, sehingga akan mengeluarkan zat yang akhirnya itu adalah keton. Nah, keton itu memang dia baunya tidak kurang enak gitu. Bisa ya dari dalam ke Iya, atas gitu. betul sekali. Nah, tadi kan ada kayak sisa makanan yang akhirnya membusuk di dalam mulut karena keselip di rongga gigi ya, dok Iya, ya. betul. Nah, itu kalau misalnya
seseorang itu ada giginya yang berlubang, nah itu ngaruh juga nggak, Dok? Ya, itu jelas sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena gigi berlubang itu, dia misalnya lubangnya kecil, dia tidak terjangkau oleh sikat gigi. Sehingga sisa makanan yang masuk ke dalam lubang tersebut itu akan sulit dibersihkan. Nah, sisa makanan yang sulit dibersihkan itu, dia akan terjadi pembusukan. Dan disitulah bakteri senang karena ada sumber makanannya, sehingga bakteri masuk menyerang giginya, giginya tambah lama tambah rusak. Nah, pembusukan itulah yang mengakibatkan bau kurang sedap dari kalau giginya berlubang gitu. Terus kalau misalnya kasusnya seperti itu, kita gimana, Dok, nanti? Harus harus apa yang kita lakukan gitu? Oke, kalau apa yang harus kita lakukan? Jelas yang pertama, kalau gigi lubang itu harus diperiksakan ke dokter. Mau ada lubang dan tidak, setidaknya 6 bulan sekali itu harus periksakan gigi ke dokter. Karena kebanyakan kita tidak tahu giginya itu lubang atau enggak. Nanti tahu-tahu sakit baru ke dokter gitu kan. Jadi sebaiknya memang periksakan ke dokter, kemudian nanti giginya dirawat. Yang lubang-lubangnya ditambahin gitu. Tapi ada makanan khusus nggak, Dok, buat yang giginya berlubang biar nggak nyangkut-nyangkut gitu makanannya? Kalau makanan sih semuanya memang jelas akan kalau berlubang akan tersisa ya di Iya. situ gitu. Kecuali memang makanan yang berserat dan tidak lengket, dia memang nggak terlalu lengket atau nempel ke gigi. Cuman ya tetap kalau giginya berlubang, dia kemungkinan besar akan ada sisa karena sulit dibersihkan, Iya. dijangkau oleh sikat gigi gitu. Hmm. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya giginya berlubang, itu memang menjadi salah satu faktor juga ya, Dok, kalau misalnya jadi nafasnya makin bau di saat Ya, puasa gitu. betul. Karena banyak makanan yang makin membusuk di dalam gigi yang berlubang itu. Iya. Nah, Dok, terus kalau misalnya kita akan menjalankan puasa, itu kan ada nggak sih makanan atau minuman yang sebaiknya kita makan atau sebaiknya kita hindari supaya nafas kita tuh nggak terlalu bau gitu saat berpuasa? Ya kalau makanan yang bagus itu sebenarnya yang pertama adalah makanan yang berserat. Karena makanan yang berserat itu dia secara tidak langsung juga membersihkan atau ada yang namanya self cleansing. Makanan berserat itu secara tidak langsung membersihkan gigi yang dipakai untuk mengunyah gitu. Jadi seperti sayur, buah itu secara tidak langsung dari makanan tersebut dia membantu membersihkan gigi tersebut gitu. Kalau untuk yang dihindari agar tidak bau tidak sedap, itu yang dihindari seperti bawang-bawangan gitu, bawang-bawangan, susu, terus kemudian kopi dan minum-minuman yang terlalu tinggi gulanya juga itu dihindari gitu. Kopi juga nggak boleh ya, Dok, ternyata. Iya, Berarti kalau bawang-bawangan tuh bisa bisa lama ya baunya di mulut gitu. ya karena dia ada sufornya ya. Jadi saat pemecahannya apa sufornya itu yang eh, mengakibatkan bau tidak sedap. Nah, kalau tips-tipsnya, Dok, biar biar terhindar dari bau mulut tapi bukan hanya dari faktor makanan. Tipsnya, yang pertama adalah tetap rajin membersihkan gigi, terutama sikat gigi. Baik yang bagus itu memang setelah kalau pagi-pagi mungkin setelah sahur itu bagus karena setelah makanan masuk kemudian dibersihkan giginya, kemudian pemakaian obat kumur juga. Cuman kan memang ada beberapa yang menyatakan kalau pemakaian obat kumur itu makruh Iya. ya saat puasa. Itu kembali lagi ke pemahaman diri sendiri tentang itu gitu. Pemakaian obat kumur, kemudian memang tetap harus periksakan ke dokter gigi untuk apa namanya melihat apakah giginya sehat atau memang ada yang berlubang.
Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tadi udah disampaikan sama dokter Erna kalau misalnya saat puasa kalau bisa kita tetap menyikat gigi, tapi karena kita kan ada batasan kayak makruh gitu ya dok. Iya. Jadi kalau bisa sesudah sahur langsung, jangan jangan nunggu udah jam 12 siang itu nanti malah ketelen, jadi batal deh. Iya, betul. Nah, terus tadi juga disampaikan kalau misalnya untuk menghindari makanan-makanan yang harus dihindari itu kayak bawang-bawangan, kopi, dan yang mengandung banyak gula, susu juga ya dok ya. Iya. Nah dok, kalau misalnya cara merawat gigi dan gusi sekaligus itu caranya gimana dok? Untuk merawat gigi dan gusi, ya itu sebenarnya tetap yang pertama adalah menjaga kebersihan rongga mulut sendiri. Caranya yaitu tadi dengan sikat gigi, Sikat gigi. dengan bantuan dari obat kumur, juga tetap melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, gitu. Kalau untuk sikat giginya sendiri, itu memang minimal sehari itu 2 kali. Pagi-pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu wajib. Karena kalau tidak dibersihkan nanti giginya akan berlubang. Karena Iya. sisa makanan akan tertumpuk di situ. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham nih dok, gimana caranya menyikat gigi yang benar. Kadang cuma usuk-usuk apa yang penting tuh, yang penting kenceng gitu. Yang penting kalau mungkin mikirnya kalau kenceng bersih gitu. Padahal kan belum tentu ya dok ya. Iya. Untuk sikat gigi sendiri sebenarnya teorinya banyak. Yang betul itu. Cuman yang biasa kita gunakan adalah yang posisi dari depan itu biasanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau bahasa mudahnya merah putih, merah putih. Jadi merah itu gusinya, putih giginya. Jadi di apa namanya, bukan di, sebenarnya horizontal kayak gini juga bisa, cuman yang lebih efektif adalah yang seperti itu untuk bagian depan. Sedangkan untuk yang bagian pinggir itu roll. Jadi disikat, diputar. Ya, seperti itu. Untuk tekanannya jangan terlalu keras karena banyak dari pasien saya yang mengalami kerusakan gigi dan gusi, mengalami abrasi, penyebabnya karena sikat gigi yang terlalu keras. Gitu. Ya teman-teman kalau nyikat gigi wajarnya itu merah putih ya dok ya, atas bawah, terus sini diputar, bukan ditusuk-tusuk gitu ya dok ya. Sebenarnya horizontal juga bisa, cuman memang itu lebih rentan merusak gusi gitu. Jadi lebih efektifnya diputar gitu. Nah dok, kalau misalnya orang kan kalau laki-laki banyak nih yang merokok gitu ya dok. Nah kalau merokok itu bahaya nggak sih buat apa namanya, kalau kita pas puasa itu ngefek nggak ke nafas, bau mulut seperti itu? Jadi kalau rokok itu jangankan sedang puasa, tidak puasa juga itu cukup membahayakan ya. Terutama misalkan untuk ke gigi sendiri, dia akan mengakibatkan namanya stain gigi. Jadi giginya akan berwarna coklat. Gitu. Itu penyebabnya adalah dari nikotin dari rokoknya sendiri. Gitu. Kalau untuk mengakibatkan bau mulut ya dari asapnya aja dia kan nempel di dalam rongga mulut sehingga mengakibatkan bau rokok kan, bau nggak enak gitu. Yang jelas memang ke gigi itu ada pengaruhnya karena akan memberikan atau mengakibatkan pewarnaan pada gigi yaitu stain gigi itu. Gitu. Kadang juga jadi ini ya dok, kalau saya lihat orang ngerokok tuh gusinya pun ikut berubah warna juga gitu. Iya, Serem terjadi loh. pigmentasi, jadi warna kehitaman seperti itu. Nah, itu teman-teman tadi udah dijelasin sama dokter Erna banyak banget. Terus tadi juga yang paling penting teman-teman kalau mau tahu tadi kenapa sih mulut kita tuh bisa bau, itu ada 2 faktor kata dokter Erna tadi, yaitu dari mulut kita sendiri dan juga dari sistem tubuh kita sendiri, sistemik ya. Iya, nah yang di mulut itu ada 2 faktor karena saliva kita yang kering ya dok, karena kan nggak ada makanan dan minuman yang masuk, dan juga
adanya sisa makanan yang ada di gigi kita, itu yang bikin nafasnya jadi bau, seperti itu. Terus tadi juga sama Dokter Erna, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman kalau makanan minuman yang harus dihindari adalah bawang-bawangan, susu, kopi, dan yang tinggi gula, itu semua harus dihindari kalau bisa ya, Dok ya. Iya. Terus juga kalau misalnya mau nafasnya insya Allah nggak bau-bau banget gitu ya, Dok. Itu bisa juga dengan memakan makanan yang tinggi serat dan juga buah-buahan, karena tanpa kita sadari sebenarnya mereka ikut membersihkan gigi kita ya, Dok ya. Iya. Itu tadi. Terus diingatkan lagi sama Dokter Erna kalau bisa wajib ya, Dok, kalau bisa wajib ini sifatnya 6 bulan sekali ke dokter, entah untuk memeriksakan gigi, entah ada keluhan atau enggak ya, Dok Iya, ya. betul. Karena kita nggak tahu kalau misalnya mungkin ada lubang tapi belum kerasa sakit, tapi udah ada, kita nggak tahu. Jadi lebih baik 6 bulan sekali diperiksakan. Seperti itu. Terus tadi udah dijelaskan juga cara menyikat gigi seperti apa sama Dokter Erna. Nah, Dok, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Dok? Pesan-pesannya yaitu untuk semuanya, yang terpenting adalah yang pertama, tetap jaga kesehatan gigi dan mulut, karena bagaimanapun semua nutrisi, semua makanan masuk lewat mulut. Sekarang bagaimana diri kita akan sehat kalau nutrisi kita aja misal sulit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian jangan lupa periksakan juga gigi dan kesehatan mulut minimal 6 bulan sekali. Gitu. Ya, itu tadi saran dari Dokter Erna buat teman-teman semua. Semoga ilmu dari Dokter Erna hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua ya, teman-teman. Jadi kita bisa tahu gimana cara merawat gigi dan mulut kita supaya sehat dan juga tidak terlalu bau saat puasa, karena nggak bisa dipungkiri ya, Dok, kalau misalnya puasa tuh ya tetap akan ada aromanya, Iya. tetap akan ada aromanya karena kita kan nggak ada ngunyah, nggak ada Ya, betul. makan minum, nggak ada gitu. Nah, Dokter Erna, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini udah mau mampir di podcast SMA Muha. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa ketemu lagi di podcast mungkin suatu hari nanti ya, Dok ya. Iya. Bisa dengan tema yang lain gitu. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita sama Dokter Erna, dan saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe kalau kalian suka sama channel ini, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan sama video-video dari channel ini, jangan lupa diklik loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru. Terus teman-teman juga bisa banget yang suka banget dengerin Spotify, bisa banget dengerin podcast kita, sudah ada di Spotify juga. Nanti untuk namanya ada di description box ya. Dan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan info-info terbaru dari SMA Muha, boleh banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yok ya. Dan boleh banget follow Twitter atau Facebook kita di @SMA_muha_yk. Nah, itu ya teman-teman, terima kasih. Semoga video hari ini bermanfaat. Semoga bisa diterima sama kita semua. Dan kalau misalnya ada kesalahan tutur kata dari saya maupun Dokter Erna, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya karena itu di luar batasan kami gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya. Terima kasih, Dokter Erna. Sama-sama.